Halo semua, jumpa kembali di video kali ini. Hari ini agak spesial ya, saya kasih muka, jadi ada video saya di sini. Jadi supaya diskusinya lebih interaktif, nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya, ya bisa juga melalui fitur komen yang ada di YouTube. Nah, topik kali ini adalah jenis reksadana favorit pilihan investor Indonesia periode Juli 2021. Jadi setiap bulannya di situs atau website Otoritas Jasa Keuangan itu diberikan informasi jenis reksadana apa, dana kelolanya berapa. Nah, jadi dengan melihat data tersebut kita bisa tahu walaupun jenis reksadana di Indonesia ada banyak, manajer investasinya juga banyak, apa sih yang sebenarnya dibeli oleh investor, gitu ya. Nah, sebelum kita ke situ kita harus tahu dulu jenis-jenis reksadana yang ada di Indonesia. Jadi secara umum ada namanya reksadana konvensional. Konvensional itu ya pasar uang yang taruhnya di deposito sama obligasi di bawah 1 tahun. Ini yang resikonya hampir nggak ada, ya. Fluktuasi harga ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada juga. Ada yang kalaupun turun cuma 0,01 dan 0,02 tapi seringnya naik, ya, karena isinya semua yang jangka pendek. Ada reksadana pendapatan tetap, ya, ada yang isinya obligasi pemerintah, ada yang isinya obligasi korporasi, ada yang gabung-gabung, ada juga yang ada opsi bagi hasil, jadi setiap bulan bagi hasil, ada juga yang tidak. Gitu. Nah, reksadana saham isinya saham, ya, kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang senang investasi saham atau bahkan sudah mentradingkan saham, kadang-kadang reksadana saham itu juga dijadikan juga semacam sarana investasi, ya. Kadang-kadang ada juga yang mentradingkan, walaupun sebenarnya lebih disarankan investasinya lebih berbasis jangka panjang. Nah, kemudian kalau yang campur-campur, ya, ada sahamnya, ada obligasinya, ada depositonya, disebut reksadana campuran. Ini reksadana konvensional yang kita tahu. Kemudian ada lagi namanya reksadana terstruktur. Nah, terstruktur itu apa? Reksadana terstruktur itu reksadana yang strukturnya itu sudah diatur dalam peraturan OJK. Nah, contoh kayak reksadana indeks, kalau kita buat di Panin misalnya, indeks IDX 30, strukturnya harus berisi saham-saham tentang IDX 30. Bobot-bobot sahamnya juga harus mengacu kepada indeks IDX 30. Nah, kalau terproteksi, proteksi strukturnya kayak apa? Strukturnya ya kalau kita beli obligasi kita pegang sampai jatuh tempo, sehingga dimungkinkan adanya bagi hasil pada saat kita menerima kupon daripada obligasi. Reksadana penjaminan itu di Indonesia belum ada reksadananya karena dia kalau secara peraturan seperti proteksi, kita beli obligasi pegang sampai jatuh tempo, kemudian kita asuransikan seperti itu. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada perusahaan asuransinya. Nah, ETF ini sebetulnya bukan kategori reksadana terstruktur, tapi dia mirip-mirip sama terstruktur. ETF itu Exchange Traded Fund, atau kalau bahasa Indonesianya reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Ya, panjang kan, reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, atau ETF orang sebut gitu ya. Nah, ini dia seperti reksadana indeks. Jadi biasanya dia reksadana yang bisa dijual beli di bursa, ya. Dia mengacu ke indeks tertentu. IDX 30, LQ45, Kompas 100, bisnis 27 dan seterusnya gitu. Nah, ada lagi reksadana syariah. Saya agak geser biar nggak nutupin. Nah, kalau reksadana syariah itu basically semua konvensional ada versi syariahnya. Jadi kalau pasar uang syariah, fixed income syariah. Ya, syariah itu gimana, Pak? Ya, dia investasinya hanya di bank syariah. Kalau obligasi sama saham hanya di daftar efek syariah aja, seperti itu. Nah, kemudian terstruktur juga ada versi syariahnya. Jadi kalau ada indeks syariah. Ada proteksi syariah. Ada penjaminan syariah. Nah, kemudian ada dua yang berbeda, yaitu reksadana syariah berbentuk sukuk. Jadi dia semacam variasi daripada reksadana pendapatan tetap, cuma dia bisa beli mungkin kalau saya baca peraturannya ya, seperti surat hutang yang dikeluarkan oleh UMKM yang berbasis syariah. Gitu. Ada sih, tapi kayaknya nggak terlalu banyak karena dia combine juga, boleh itu sama sukuk. Itu terus terang instrumennya tidak terlalu banyak, jadi mungkin belum terlalu dipahami. Nah, kemudian reksadana syariah efek global, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di bank, terutama di bank ya, yang katanya invest ke China, invest ke US,
atau invest ke luar negeri, ya itu biasanya menggunakan skema reksadana syariah efek global. Nah, yang jadi pertanyaan nih, berdasarkan data jenis-jenis reksadana ini, sebetulnya pilihan investor yang mana sih? Mungkin Anda berpikir, wah kalau reksadana, tentu reksadana yang paling tinggi dong returnnya, Pak. Atau reksadana yang paling stabil dong. Sebenarnya bagusnya tiap orang tuh bisa beda-beda. Ada yang mungkin beli karena mungkin percaya sama tenaga pemasar yang memberikan rekomendasinya. Atau dia percaya karena mungkin mengikuti saran atau apa, sekarang banyak yang kasih webinar, ya kasih edukasi, ya kadang-kadang mereka beli. Ada yang beli mungkin dia masuk aplikasi fintech, aplikasi penjualan reksadana yang online, di situ keluar rekomendasi dia beli. Ada juga yang mungkin dia tinggal short aja yang returnnya paling tinggi dia beli. Ya. Ada juga ya yang mungkin di bank ya mungkin dia auto debit seperti itu. Jadi dia mungkin mau buat perencanaan jangka panjang, dia cari yang bisa fasilitas seperti itu. Macam-macam. Ya. Alasan orang berinvestasi di reksadana memang kadang-kadang sangat beragam. Nah, sekarang kalau kita lihat mana nih yang menjadi pilihan investor, tentu yang dana kelolanya paling banyak. Nah, untuk itu kita ke website OJK. Jadi ini website OJK, ya, reksadana ojk.go.id. Ya, jadi bukan ojk.go.id ya, tapi reksadana.ojk.go.id. Nanti akan masuk ke halaman ini. Jadi OJK biasanya membedakan ya ada reksadana, ada RDPT, EBA. Ini sebenarnya juga jenis daripada pengelolaan investasi, tapi biasanya ini lebih ke sektorial. Jadi yang dilihat itu hanya reksadananya. Nah, kalau Anda ke statistik reksadana per jenis, ya agak geser ke sini biar tidak mengganggu. Nah, ada per bulannya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Juli. Nah, per Juli dana kelolanya 538 triliun, turun ya dibandingkan posisi awal tahun yang 571. Nah, kalau kita lihat di bulan Juli, kita klik seperti ini. Nah, itu akan kelihatan Capital Protected Fund. Saya juga agak ngerti nih kenapa dia pakai bahasa Inggris. Tapi ya mungkin memang standarnya seperti itu. Ini adalah untuk reksadana terproteksi. Equity fund, ya, equity fund reksadana saham, exchange traded fund ETF, ya, fixed income fund itu pendapatan tetap. Nah, global fund ini efek global syariah. Nah, index fund tadi yang jenis terstruktur ya, mixed asset berarti campuran, money market itu berarti pasar uang, dan sukuk based fund yang tadi saya bilang ada walaupun kecil. Nah, 538 triliun ini dipecah seperti ini. Nah, kalau kita lihat berarti di sini bobotnya. Nah, kalau secara persentase per Juli 2021 yang paling besar ya itu adalah fixed income fund 27%. Ya, jadi investor ternyata di Indonesia itu ya kita jumlahin semua ya, investor perorangan, institusi semuanya digabung jadi satu. Mau uang 100.000 iya, 10 miliar iya, ya untuk institusi penempatan sampai triliun juga ada gitu ya. Itu 27% menempatkan di jenis reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap 27%. Terbesar kedua yaitu equity 22%. Ya. Terbesar ketiga pasar uang 19,45%. Kemudian capital protected fund 18%, ini terproteksi. Ya. Selanjutnya yang lain kecil-kecil ya. Jadi ETF, global fund, index fund, mix campuran juga kecil ternyata. Nah, kalau saya coba rangkum dalam Excel ya, biar lebih kita bisa lihat. Nah, saya sudah siapkan file Excel di sini. Nah, kalau kita bicara investasi itu kan ada yang banyak ke konservatifnya, ada yang isinya obligasi deposito, ada yang banyak sahamnya, isinya saham seperti itu. Nah, kategori yang OJK ada di sini, kalau misalkan kita bagi ya, jadi kita katakan misalnya yang agresif. Yang agresif itu berarti reksadana saham. Reksadana campuran kalau menurut saya di Indonesia itu agresif. Kenapa? Karena saya perhatikan ya, banyak manajer investasi walaupun campuran,
tapi bobotnya cenderung lebih banyak di saham. Jadi kalaupun dia campuran ada obligasi dan deposito, gerakannya saya lihat memang agak fluktuatif. Kemudian ETF, ya, umumnya berbentuk saham, ada satu yang obligasi sih, tapi anggap saja ini saham gitu ya. Kemudian indeks, ya, rata-rata indeks fund itu berbentuk indeks saham. Ya. Kemudian global syariah, ya, global fund. Global fund ini juga saya bisa kategorikan agresif karena diinvestasinya di saham luar negeri. Nah, kalau yang konservatif, ya, ini isinya obligasi deposito. Kalaupun ada sahamnya, ya anggap lebih banyak porsi obligasinya lebih banyak. Pertama tentu fixed income fund. Atau saya pakai Indonesia aja ya, RD campuran. RD pendapatan tetap. Nah, ini saya RD indeks, RD syariah global. Kemudian reksadana pasar uang, reksadana pendapatan, tadi udah ya, terproteksi, RDS sukuk, ya sukuk ini isinya juga obligasi. Ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dapat 9. Nah, persentasenya saya masukin. Ya, ini per Juli ya. Saham ada 22,47%. Kemudian campuran ada campuran mix aset 4,66. Kemudian ETF itu 2,65. Kemudian indeks itu 1,4. RDS global 3,11%. Nah, kemudian kalau pendapatan tetap fixed income 27,43, kemudian pasar uang money market 19,45, proteksi 18,38, kemudian yang berbasis sukuk 0,44%. Nah, kalau saya jumlahkan, yang agresif, Bapak Ibu, itu adalah 34%. Kalau yang konservatif, ya itu 65%. Ya, jadi bisa saya simpulkan berdasarkan data Juli 2021, sebetulnya dari uang yang benar-benar sudah ditempatkan di reksadana, ya bisa saya katakan 65% daripada investor di Indonesia itu cenderung lebih konservatif. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak ditempatkan pada reksadana yang profilnya lebih konservatif. Yang agresif bukan berarti tidak ada ya. Cuma kalau kita jumlahkan itu sekitar 34%. Nah, jadi kurang lebih gambaran seperti ini. Apakah ini tetap? Tentu tidak ya. Ini berubah dari waktu ke waktu. Sebelum ini bahkan proteksi sebetulnya yang paling besar. Tapi karena ada satu institusi ya yang dia tadinya berinvestasi di terproteksi karena ada penghematan pajak, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja mereka dapat fasilitas pajak yang lebih rendah, lebih benefit, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung berinvestasi di obligasi dan mencarikan proteksinya. Nah, institusi tersebut ya kalau ditambahkan, ya kira-kira proteksi ini mungkin bisa 22-23%. Ya, jadi sebetulnya proteksi ini yang waktu itu ya di awal tahun yang paling besar. Sekarang mungkin yang keempat, ya, tapi tetap masih besar bobotnya. Nah, seperti ini profil daripada investor reksadana yang ada di Indonesia. Seperti apa profil Anda? Apakah sama? Apakah Anda juga yang banyak di reksadana yang agresif? Atau ya Anda juga invest tapi lihat IHSG naik turun, lebih banyak turunnya beberapa waktu ini, akhirnya memutuskan juga untuk masuk di reksadana yang konservatif, atau sejak awal memang Anda sudah konservatif sehingga masuknya memang di reksadana yang jenisnya konservatif. Sebetulnya tidak ada yang benar dan salah. Dari sisi perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang, ada baiknya sebenarnya kita bisa
memiliki suatu aset alokasi yang terdiversifikasi. Jadi idealnya saya kalau punya investasi nggak cuma saham tok ya. Karena kalau saya punya saham tok ya kadang-kadang pas lagi benar memang kayak uang kita bisa bertambah cepat dengan baik. Tapi kadang-kadang ketika dia naiknya tinggi kita nggak tahan suka beli lagi dan yang kita beli dapatnya di harga tinggi. Sehingga ketika dia mengalami koreksi ya di rata-rata kita ternyata malah lebih rugi seperti itu. Ya. Jadi kalau semua di saham, menurut saya kecuali Anda mungkin memang skill atau timingnya sangat bagus, saya tidak menyarankan. Lebih baik kita itu ada di fixed income-nya, ada juga di sahamnya juga. Dengan ada di fixed income, ya kadang-kadang ada juga tahun-tahun di mana fixed income turun, tapi turunnya sudah pasti tidak sedalam saham. Nah, cuman di waktu-waktu ketika saham sedang bergejolak, justru reksadana pendapatan tetap, pasar uang, bahkan beberapa jenis campuran itu melindungi kekayaan kita dari fluktuasi yang berlebihan. Ya, jadi mungkin kita bisa juga menggunakan reksadana yang jenisnya lebih konservatif untuk membalance resiko kita di saham. Nah, kalau di sini kan gampangnya 65-35. Ya, kalau Anda mau ikut rata-rata orang Indonesia ya begitu aja. Jadi 65% di reksadana yang lebih konservatif, 35% di reksadana yang lebih agresif. Tapi kalau misalkan Anda memiliki profil yang lebih agresif, tujuan yang lebih jangka panjang, Anda sendiri juga seorang risk taker ya, berani ambil resiko, ya kalau mau lebih besar di saham juga nggak apa-apa. Tapi seberapapun agresifnya Anda, saya sih tetap menyarankan untuk punya reksadana yang konservatif untuk membalance resiko Anda. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu.